Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat soleh dan solehah, berjumpa lagi dengan saya di channel As Arifin. Dan kali ini saya masih bersama Abi Syamsul Arifin. Dan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin. Baiklah, saya tidak bosan-bosan mengajak kalian untuk subscribe bagi yang belum dan di like videonya ya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Oke? Baik teman-teman, mari kita dengarkan bersama-sama kajian pada malam hari ini. Kita serahkan semuanya kepada Abi Syamsul Arifin. Kepadanya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian yang kedua ini kita akan membahas tentang kisah seorang sahabat Nabi yang belajar agama langsung dengan Nabi, tapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan murtad, yaitu mendukung Musailamah al-Kadzab. Siapakah dia? Ya, dia adalah sahabat Nabi yang bernama Nahar Ar-Rajal bin Unfuah. Ya, bagaimana kisahnya? Dikisahkan seperti ini. Ar-Rajal ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islam langsung kepada Nabi, langsung berbaiat kepada Nabi. Bahkan Ar-Rajal ini belajar agama langsung kepada Nabi. Jadi santrinya Nabi langsung. Ya, sanadnya langsung ke Nabi. Kemudian suatu ketika Nabi berkumpul dengan beberapa sahabat, kemudian Nabi tiba-tiba mengangguk-anggukkan kepala. Ya, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya salah satu di antara kalian kelak akan masuk neraka dan gigi geraham-nya lebih besar daripada gunung Uhud. Sehingga semua sahabat yang berkumpul di situ ketakutan. Ya, jangan-jangan nanti menimpa saya. Seperti itu. Nah, di situ juga ada Abu Hurairah. Maka dicatatlah semua nama-nama sahabat yang ada di situ. Ya. Ini ingin diketahui oleh Abu Hurairah siapa yang ada di situ, kemudian bagaimana nanti akhir hayatnya. Kemudian ketika Rasulullah wafat, maka umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, ketika pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, muncullah nabi palsu. Banyak nabi palsu ya. Di antara yang paling banyak pengikutnya adalah Musailamah al-Kadzab. Ya, Musailamah sang pendusta. Nah, Musailamah ini pada awalnya tidak begitu banyak pengikutnya. Ya, tapi sudah mulai menyebar di daerah Yamamah. Jadi Musailamah al-Kadzab ini dari Bani Hanifah. Nah, sebenarnya pada masa waktu Nabi masih hidup, Musailamah ini sudah ngaku jadi Nabi. Seperti itu ya. Bahkan Nahar Ar-Rajal ini pernah diutus oleh Nabi untuk membawa surat memberitahukan kepada Bani Hanifah akan kepalsuan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Tetapi sesampainya di sana, ketika bertemu dengan Musailamah al-Kadzab, bukannya untuk menasihati atau memberitahu Bani Hanifah, tapi dia tergiur ya karena melihat banyaknya pengikut Musailamah, kemudian ditawari jabatan oleh Musailamah. Ketika dia berdiskusi, dia kalah diskusi, akhirnya dia ditawari jabatan oleh Musailamah untuk dijadikan tangan kanannya, kemudian akan diberi kekayaan. Akhirnya dia berbohong atas nama Rasulullah, dia sampaikan ke kaum muslimin bahwa Rasulullah merestui kenabian Musailamah. Dia berbohong atas nama Rasulullah. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, nah pengikut Musailamah ini semakin banyak. Nah, kenapa semakin banyak? Karena Ar-Rajal ini
dia dipercaya sebagai orang yang belajar langsung kepada Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, sehingga umat Islam tidak ragu lagi, akhirnya berbondong-bondong masuk menjadi pengikut Musailamah karena Nahar Ar-Rajal ini. Ya, karena Nahar Ar-Rajal ini terkenal alim. Ya, kalau sekarang mah kiai lah. Ya. Nah, pada waktu itu yang tersisa cuma 2. Ya, yang tadi dicatat oleh Abu Hurairah itu kan ada beberapa sahabat tuh. Dari semua yang hadir, semuanya telah gugur kecuali tersisa 2, yaitu Abu Hurairah dan Ar-Rajal. Nah, kemudian Abu Hurairah mulai khawatir jangan-jangan menimpa saya. Cuma ketika pas Ar-Rajal ini menjadi pengikut Musailamah, barulah Abu Hurairah menjadi lega. Oh, ternyata Ar-Rajal yang menjadi pengikut Musailamah. Nah, karena semakin banyak, karena pengaruh Ar-Rajal ini, karena Ar-Rajal ini berani berbohong atas nama Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membentuk pasukan untuk menyerang kaum murtadin yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Disiapkan 13.000 pasukan, sedangkan di pihak Musailamah Al-Kadzab itu ada 40.000 pasukan. Ini bayangin, kaum muslimin rame-rame ikut Musailamah gara-gara sikap Nahar Ar-Rajal ini. Dia seorang yang alim, hafidz Quran, bahkan belajar agama langsung kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatasnamakan Rasulullah, membenarkan Musailamah Al-Kadzab, sehingga orang yang tidak mengerti rame-rame ikutan. Kemudian berhadapan-hadapanlah 2 pasukan ini, kemudian dibukalah kebohongan Nahar Ar-Rajal. Dibuka sehingga yang 40.000 itu menjadi ragu. Oh, ternyata Ar-Rajal ini berbohong. Mulai muncul keraguan-raguan terhadap kenabian Musailamah. Nah, maka terjadi peperangan yang sangat dahsyat, bahkan dikisahkan di situ 70 hafidz Quran ya di pasukan kaum muslimin gugur. Ini mengerikan ya, karena dahsyatnya peperangan ini. Sampai Abu Bakar mengirim pasukan tambahan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Alhamdulillah dengan izin Allah pasukan Islam menang. Dan Ar-Rajal ini tewas dipanah oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya terdesak, kemudian Musailamah dan pasukannya masuk ke dalam benteng, dikejar. Kemudian dengan izin Allah Musailamah ini tewas ditombak oleh Wasi. Wasi ini seorang budak yang pernah membunuh pamannya Nabi Hamzah. Ya, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia tebus kesalahannya dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Nah, dari kisah ini apa yang perlu kita ambil pelajaran? Yang pertama, bahayanya ketika seorang yang dipercaya oleh masyarakat, apalagi di tokoh agama, mendukung kesesatan. Jadi kesesatannya seolah jadi benar. Ya, makanya ada Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan kau sembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahuinya. Nah, ini yang pertama itu. Ketika orang yang dipercaya masyarakat mendukung kesesatan, maka orang yang tidak mengerti ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, tidak ada jaminan bagi kita untuk husnul khotimah. Ya, ini santrinya Nabi langsung, belajar agama kepada Nabi langsung, tapi naudzubillah di akhir hayatnya mati dalam keadaan murtad. Nah, kita juga harus selalu mohon kepada Allah untuk selalu diberi husnul khotimah. Selalulah berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma arnal haqqo haqqo warzuqna tibah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, beri kuat kepada hamba untuk mengikutinya. Wa arnal batila batila, dan tunjukkan yang salah itu salah, yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berilah kekuatan kepadaku untuk menjauhinya atau menghindarinya. Dan itu saja yang kita bahas hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi ke istri. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Abi Samsul Arifin yang telah memberikan kita pencerahan ya teman-teman tentang kisah tentang Ar-Rajal ya, dan Nabi palsu siapa tuh Musailamah Al-Kadzab ya.
dan uh, semoga pembahasan kita hari ini dapat kita pahami bersama-sama ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Next time kita lanjut lagi ya. Dan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.